warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan lakukan semangat, juga kita mulai dengan berdoa, yakni surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Oke, jadi pada adik-adik sekalian, setelah berdoa, tahap kedua yakni saya akan ambil absen dulu. Jadi di sini saya akan memanggil satu peserta didik, satu peserta didik, dan ketika saya panggil, adik-adik sekalian jawabnya hadir ya. Oke, yang pertama Putri Pou, yang kedua Nur Fitri Ihsan, yang ketiga Nurlian Kasala. Hadir. Oke, jadi alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum saya mau mengawali pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi kita, yakni tentang mengadakan variasi, di mana pada saat metode pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran berlangsung, kita menggunakan metode mengadakan variasi. Nah, variasi itu sendiri berarti suatu kegiatan guru dalam proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, kebosanan peserta didik, kebosanan mahasiswa ataupun pembelajar lainnya. Jadi akhir-akhir ini saya melihat bahwa banyak sekali para siswa maupun siswi yang ketika belajar itu bosan, alias acuh tak acuh. Nah, baik secara offline maupun online, terlebih pada ranah online, mereka cuma aktif saja, mendaftar hadir, menghadirkan diri di absensi saja, terus pada saat pembelajaran berlangsung mereka tidak hadir. Nah, seperti itu. Nah, makanya hadirlah sebuah materi tentang mengadakan variasi, sehingga menjawab semua solusi bagaimana pembelajaran itu berlangsung efektif, berlangsung aktif, dan siswa dan maupun siswa itu paham dengan apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen, seperti itu. Oke, jadi secara singkatnya seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa belajar mengadakan variasi adalah suatu kegiatan dalam guru yang konteks proses interaksi belajar mengajar antara siswa dan guru itu secara efektif dan menghindari faktor kebosanan. Nah, dari penelitian ini sendiri ada 3 macam variasi. Yang pertama variasi mengajar, yang kedua ada variasi dalam menggunakan media, dan yang ketiga itu ada variasi dalam berinteraksi antara guru dan siswa. Nah, yang pertama saya akan membahas yang terkait dengan variasi gaya belajar, gaya mengajar. Nah, variasi gaya mengajar ini sendiri dia lebih terfokus pada orang guru yang bagaimana dia bisa menjelaskan materi secara tekstual, baik secara lisan maupun tulisan, dan para murid itu bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, di sini variasi gaya belajar itu terdiri dari bagaimana dia bisa berdiri dengan tegak, contohnya seperti ini. Oke, jadi yang pertama, guru itu pada saat memberikan suatu pelajaran atau materi menjelaskan, dia ada beberapa macam variasi. Variasi yang pertama, dia berdiri tidak seperti patung, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, nah ini bukan guru yang dimaksud. Guru yang dimaksud adalah guru yang bisa menjadi seorang yang bisa berdiri tegak dan tidak berdiri seperti patung, alias bisa menempatkan suatu posisi yang pas. Misalnya kalau audiensnya atau teman-teman sekalian, para murid itu di belakangnya agak sedikit geser, nah guru-guru bisa melihat posisi mana yang pas, kira-kira saya harus berdiri di sebelah mana. Dan adik-adik juga bisa melihat saya sebagai panutan atau sebagai guru yang mau menjelaskan materi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman ketika mau jadi guru itu jangan seperti patung, seperti itu. Oke, yang kedua guru yang variasi yang tidak CBSA. Artinya guru langsung datang kasih materi, silakan catat bahas sampai habis. Nah, seperti ini. Jadi hindari hal yang seperti ini.
kita harus mengadakan variasi yang kedua, yakni bagaimana kita bisa kreatif, bisa memberikan sebuah metode, contohnya seperti teori behavioristik. Kita akan kasih stimulus, misalnya pertama mengadakan games. Nah, kalau di samping games itu ada ada stimulus yang kita kasih, seperti kalau misalnya teman-teman atau adik sekalian yang bisa menjawab tebak-tebakan ini misalnya, maka saya kasih poin 10. Ada yang bisa lebih benar lagi, saya kasih poin 30 bahkan sampai dengan 100. Seperti itu. Itu variasi yang kedua untuk mengajar. Terus variasi yang ketiga untuk guru pada saat proses mengajar. Nah, guru juga bisa menggunakan variasi seperti menampilkan video. Nah, menampilkan video ini adik-adik sekalian bisa melihat video untuk merefreshing otak, karena biasanya sih kalau orang yang belajar, siswa ataupun siswi itu kaku atau tegang, makanya lewat penampilan video dia bisa rileks kembali, bisa tenang kembali dan tidak kaku seperti itu. Oke, kita ke poin selanjutnya, ya, ini tentang variasi poin yang kedua, menggunakan media. Nah, variasi dalam menggunakan media itu guru wajarnya itu dituntut untuk kreatif. Nah, di media itu banyak sekali sebenarnya, dan apapun yang ada di dalam kondisi situasi yang ada di dalam kelas itu yang kita pakai. Contohnya seperti ada media itu ada laptop ataupun komputer dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk laptop, nah laptop itu kita juga harus punya yang dipakai untuk pasti ada layar itu apa dulu? Ada yang tahu? Semacam bentuk kotak dan dihubungkan ke laptop biar tampilan sini ada apa? Ya, infocus. Guru juga harus memiliki infocus supaya ketika ada suatu momen di mana guru itu bisa menjelaskan sebuah tampilan video, materi, PowerPoint dan lain sebagainya itu bisa nampak dengan jelas. Kira-kira seperti itu. Oke, yang ketiga terakhir ya. Yang terakhir. Itu ada variasi dalam interaksi guru dan siswa. Nah, ini yang sangat penting teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang saya cinta dan saya banggakan. Jadi yang ketiga ini, bagaimana kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru itu bisa terciptanya harmonis. Apa kekurangan kalian saya bisa tahu, dan apa kekurangan saya kalian bisa tahu. Dan mohon untuk jangan diam, karena di sini kita harus lebih berinteraksi. Kira-kira apa yang kurangnya saya, kalau kalian bisa menuntut tapi dengan cara yang sopan dan santun, dan begitupun juga saya. Misalnya pada suatu pembelajaran, nah saya itu menjelaskan dan kalian belum mengerti, kira-kira poin mana yang kalian belum mengerti, kalian bisa angkat tangan menjelaskan di poin mana yang kalian nggak bisa mengerti. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Oke, silakan berkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Putri Saul. Saya ingin menanyakan, ketika saya berpresentasi, itu saya merasa gugup. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ingin meminta tips dan trik agar ketika presentasi saya tidak gugup lagi. Oke, baik, terima kasih kepada Putri Mulyani Cipau. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Oke, terima kasih. Jadi adik Putri ini pernah berpresentasi atau pernah presentasi di depan kelas ya, seperti itu. Tapi dia sering gugup. Nah, bagaimana sih apa sih tips dan triknya agar dia tidak gugup lagi? Nah, yang pertama kita itu harus ya tentunya kita harus siap sedia sebelum awal mulanya kita presentasi, kita sediakan materi kita, dan jangan lupa diulang-ulangi. Nah, kenapa saya ulang-ulangi baca teks tersebut, baca apa yang anti yang akan jelaskan nanti, karena untuk mengingat kembali. Karena kalau misalnya sudah terbiasa membaca macam, pasti itu akan keingat. Nah, itu yang pertama. Terus yang menghilangkan nervous itu, usahakan pada saat presentasi kita jangan melihat mata dari audiens kita. Kita lihat bentuk jidatnya, mohon maaf. Kita lihat bentuk jidat. Jadi kita lihat jidat satu persatu teman-teman. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, usahakan audiens itu buat mereka tertarik. Misalnya lewat pada saat pertama, misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita awali dengan selamat pagi. Kita berikan sebuah stimulus yang itu bisa merespon mereka sehingga kita tidak gugup lagi. Seperti itu. Terus yang keempat, pada saat presentasi, jangan diam di tempat saja. Kita harus menempatkan posisi yang pas.
sehingga teman-teman juga tidak fokus pada satu titik. Dia bisa fokus, bisa melihat di semua titik seperti itu. Mungkin hanya singkat itu. Terima kasih. Bagaimana, ada? Sudah paham atau? Sudah paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Nur Fitri sama Nur yang kesalah? Tidak. Tidak ada. Saya rasa cukup ya. Oke. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti, bisa paham dan membermanfaatkan apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.